Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Indonesia ini banyak kita jumpai, banyak kita lihat, banyak kita saksikan, dan kita sendiri juga mengalami bahwa yang akrab di antara sekian surat, 114 surat dalam Al-Quran, surat yang cukup panjang yang akrab dengan kita adalah surat Yasin. Kadang timbul pertanyaan, kenapa setiap event, setiap acara orang Indonesia itu membaca surat Yasin? Kenapa harus Yasin, tidak surat yang lainnya? Orang Indonesia hobi membaca surat Yasin. Berdasarkan kajian-kajian, ternyata ada hal-hal yang memang Yasin ini layak dijadikan kebiasaan bagi wirid kita, bacaan kita, apalagi event-event tertentu. Bukan berarti membaca Al-Quran satu geluntung 30 juz itu tidak baik atau kalah baiknya dengan Yasin, tidak. Tapi karena masyarakat Indonesia tidak semuanya hafal Al-Quran. Bagi mereka yang hafid Al-Quran, bagi para hufad, pasti baca Al-Quran 30 juz itu tidak berat. Tapi bagi orang-orang awam yang tidak hafal Al-Quran, menghatamkan Al-Quran satu geluntung atau 30 juz itu sesuatu yang lumayan berat. Makanya mengambil surat Yasin, karena surat Yasin adalah salah satu surat yang paling disukai orang Indonesia dalam setiap kesempatan. Surat Yasin hampir menjadi bacaan wajib, hampir seakan-akan kalau acara tanpa bacaan surat Yasin itu sepertinya tidak asik. Tak heran ternyata ada banyak keutamaan di balik surat Yasin. Jadi kenapa orang Indonesia banyak membaca surat Yasin? Karena di dalam surat Yasin itu ada keutamaan. Bisa dikatakan surat Yasin adalah bagian Al-Quran yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia dibandingkan surat-surat Al-Quran lainnya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari proses dakwah Islam di Nusantara yang senantiasa menghormati adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Surat Yasin memiliki sejumlah keutamaan yang sangat sesuai dengan adat istiadat serta akhlak masyarakat Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir berdasarkan riwayat yang bersumber dari Nabi dan para ulama salaf. Setidaknya terdapat 8 keutamaan surat Yasin. Yang pertama, surat Yasin adalah inti dari Al-Quran. Pahalanya 10 kali hataman Al-Quran. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'ani asyra marrat. Dari Anas yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu punya inti atau punya hati kolban. Inti atau hati Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa membaca Yasin, Allah akan mencatat 1 kali bacaan pahalanya setara 10 kali bacaan Al-Quran sampai khatam. Hadis ini diriwayatkan oleh
Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, Imam Al-Bazzar, dan Imam Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, Al-Hakim dalam At-Tirmidzi, dalam Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab Nawadir Al-Usul, dan Al-Bazzar dalam Musnad Al-Bazzar, dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ad-Daruqutni meriwayatkannya dalam Al-Fawaid Al-Muntahab. Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi, Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad, dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyik. Itu keutamaan surat Yasin yang pertama. Membacanya diberikan anugerah oleh Allah pahala seperti membaca Al-Quran 1 kali khataman. Yang kedua, keutamaan surat Yasin adalah mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anil Hasani qala sami'tu Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu wa man qara'a Hamim allati fiha ad-dukhan asbaha maghfuran lahu. Isnadun jayyidun. Dari Al-Hasan, dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Yasin pada suatu malam, dia akan masuk pagi dalam keadaan diampuni dosanya. Orang yang membaca Hamim surat Ad-Dukhan, dia akan masuk pagi dalam keadaan diampuni. Sanad hadis ini jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Jadi ketika kita malam membaca surat Yasin, paginya telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, keutamaan surat Yasin adalah An Jundab bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Dari Jundab bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Yasin pada suatu malam untuk mendapatkan ridho Allah, dia akan diampuni dosanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Yang keempat, keutamaan surat Yasin adalah bacaan khusus untuk yang sakaratul maut. Maka tak heran kalau orang sakaratul maut kesulitan ketika melepaskan rohnya keluar, kesulitan roh keluar dari raganya, maka dibacakan Yasin. Itu ada dasar hadisnya, bukan mengada-ada. An Ma'qil ibni Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'uha ala mautakum, yakni Yasin. Dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacakanlah ia untuk orang yang menghadapi kematian di antara kalian, maksudnya surat Yasin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, termasuk ulama hadis yang ternama, bahwa setiap orang yang akan meninggal dunia dibacakan Yasin dengan harapan Allah mudahkan keluarnya roh dari jasad. Karena keluarnya roh dari jasad ini benar-benar menyiksa. Karena rasanya kalau dari keterangan-keterangan Rasulullah dalam hadisnya, ada yang seperti dipedang sampai 1000 kali, ada yang rasanya ditindih dengan gunung Uhud di atas dadanya, dan macam-macam. Artinya bahwa setiap orang yang mengalami sakaratul maut itu dalam keadaan kepayahan. Untuk meringankan itu, agar dibacakan surat Yasin. Yang kelima, ini dalam menghadapi kesulitan.
Ini juga keutamaan surat Yasin ketika seseorang itu dalam kesulitan, maka bacalah surat Yasin. Walihada qala ba'dul ulama'i. Ini menurut keterangan sebagian para ulama. Min khosa'isi hadhi surah annaha la tuqra inda amrin asyirin illa yassarahullahu wa kana qira'atuha indal mayyiti litumsilar rahmata wal barakata waliyashul alaihi khurujur ruhi wallahu a'lam. Berdasarkan riwayat di atas, sebagian ulama berkata, di antara keistimewaan surat ini, maksudnya surat Yasin, adalah ia tidak dibaca saat dalam keadaan sulit kecuali Allah akan memudahkannya. Ketika orang dalam kesulitan, bacalah surat Yasin, memohon kepada Allah agar dimudahkan segala urusannya. Maka ada yang mengajarkan sesuai dengan problem yang dihadapi ketika punya hajat kita kepada Allah karena kesulitan-kesulitan kita dalam kehidupan, membaca surat Yasin 41 kali, kemudian memohon kepada Allah agar segera diangkat kesulitan-kesulitannya. Demikian pula ketika dibacakan kepada mayit, orang jenazah, orang yang telah meninggal, maka Allah turunkan rahmah dan barokah. Ketika dibacakan kepada orang yang sakaratul maut, Allah mudahkan keluarnya roh dari orang tersebut. Yang keenam, keutamaan surat Yasin ini adalah menjadi bacaan bagi orang-orang yang sudah wafat. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-Baqaratu sinamul Qur'ani wa dirwati. Nazalam akuli ayatin minha samanuna malakan wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Al-Baqarah ayat 255. Min tahtil arsy fawusilat biha au fawusilat bi suratil baqarati wa yasin qalbul qur'ani la yaqra'uha rajulun yuridullahu wad darul akhirah illa ghafarolahu wa qra'uha ala mautakum. Dari Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Al-Baqarah adalah punuknya Al-Qur'an. Turun bersama setiap ayatnya 80 malaikat. Jadi setiap ayat Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah itu, setiap ayat surat Al-Baqarah dibaca satu ayat itu disertai 80 malaikat turun dari langit. Al-Baqarah ayat yang ke-225 dikeluarkan dari bawah ars, Allah. Jadi ayat yang ke-255 yaitu ayat kursi itu keluarnya dari bawah arsnya Allah. Lalu disambungkan dengan surat Al-Baqarah, Yasin, surat Yasin. Yasin adalah intisari dari Al-Quran. Tidak seorang lelaki membacanya seraya mengharap ridho Allah dan akhirat kecuali Allah akan mengampuninya. Setiap surat Yasin dibaca karena mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kehidupan akhirat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Perintah Rasul, bacakanlah ia untuk orang yang sudah wafat di antara kalian. Makanya kita kirim bacaan-bacaan Yasin untuk orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, pendahulu-pendahulu kita yang telah wafat, dengan harapan mereka diampuni dosa-dosanya. Karena dengan jalan itu kita bisa berbakti, kita bisa berbuat baik dengan sesama umat Islam, sesama orang mukmin. Yang ketujuh, mampu meringankan siksa mayit. Ini keutamaan surat Yasin yang ketujuh, bisa atau mampu meringankan beban siksa kubur si mayit. Qala Imam Ahmad rahimahullah, hadatsana Abul Mughirah, hadatsana Sofwan qala kana
al-masyayikhu yaquluna idza quri'at yakni Yasin indal mayyiti khufifa anhu biha. Imam Ahmad berkata, Abul Mughirah meriwayatkan, Sofwan meriwayatkan berkata, para guru kami ketika dibacakan Yasin di samping mayit, dia akan diringankan azabnya. Tafsir Ibnu Katsir jilid 6 halaman 562. Dalam kitab tafsir itu diterangkan, disebutkan bahwa ketika seorang mayit umpama itu dalam kuburnya mendapatkan siksa dari Allah, kemudian dibacakan surat Yasin, maka siksa kuburnya akan diringankan oleh Allah. Hikmah atau manfaat keutamaan surat Yasin yang ke-8, dianjurkan dihafal semua umat Islam. An Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uditu anna fi qalbi kulli insanin min ummati yakni Yasin. Dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku sangat senang jika ia ada dalam hati setiap orang dari umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Dengan menghafal surat Yasin, kalau kita bisa menghafal Al-Quran 30 juz, hafalkan Al-Quran 30 juz. Jika kita tidak bisa menghafal Al-Quran 30 juz, maka hafalkanlah surat Yasin selain surat-surat pendek. Karena itu jaminan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai orang-orang yang dalam hatinya ada hafalan surat Yasin. Begitu mudahnya kita diberikan pilihan oleh Rasul agar Rasul mencintai kita, maka kita simpan Yasin itu di dalam hati kita, di dalam dada kita. Caranya bagaimana? Kita hafalkan surat Yasin setiap saat kita membaca surat Yasin. Imam Ibnu Katsir adalah seorang ahli tafsir Al-Quran, ahli sejarah sekaligus ahli hadis terkemuka. Kitab tafsirnya merupakan kitab tafsir terbaik karena dipenuhi riwayat yang memiliki sumber yang jelas dalam kitab-kitab hadis terpercaya. Kedelapan keutamaan di atas disebutkan oleh beliau sebelum membahas tafsir masing-masing ayat dalam surat Yasin. Berdasarkan berbagai riwayat di atas, terdapat banyak keutamaan dalam membaca surat Yasin, terutama terkait dengan pengampunan dosa, memudahkan segala kesulitan, melancarkan proses sakaratul maut, meringankan siksa yang diterima mayit, dan lain sebagainya. Seluruh keutamaan di atas sangat terkait dengan hajat hidup masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih kesulitan menghadapi persoalan kehidupan, persoalan ekonomi. Selain itu, juga terkait dengan kematian dan keluarga yang telah meninggal dunia. Orang Indonesia sangat ingin menjadi manusia yang berbakti kepada orang tua. Banyak yang menyesal tidak dapat berbakti sepenuhnya kepada orang tua mereka ketika masih hidup. Mereka berharap agar kesiapan karena tidak atau kekurangan dalam berbakti kepada kedua orang tua dapat mereka tunaikan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Mereka ingin agar orang tuanya diampuni oleh Allah, diberi rahmat dan keberkahan oleh Allah, dan diringankan siksa kuburnya jika mereka termasuk golongan yang disiksa. Dengan membaca surat Yasin, umat Islam di Indonesia berharap agar Allah mengampuni dosa orang tuanya dan meringankan penderitaannya di alam kubur. Mereka berharap dapat menjadi anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Karena itu, tidak heran jika pada malam Jumat masyarakat berkumpul di masjid, di musola setelah sholat maghrib, atau bergiliran dari rumah ke rumah membaca
doa mohon ampunan. Sebelumnya mereka membaca surat Yasin, surat Al-Ikhlas, surat Muawwidzatain, surat Fatihah, 10 surat Al-Baqarah, dengan membaca sholawat, tasbih, tahlil, kemudian hadiahkan doa. Pahalanya dihadiahkan untuk keluarga mereka yang telah meninggal agar diampuni oleh Allah. Ini tradisi yang sangat baik. Tradisi seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Keutamaan surat Yasin di atas sangat sesuai dengan kebutuhan rohani serta tuntunan akhlak terpuji kepada orang tua. Mungkin inilah hikmah mengapa masyarakat Islam di Indonesia lebih senang membaca surat Yasin dibanding surat-surat lainnya pada malam Jumat. Sekalipun demikian, tidak ada niatan sedikit pun masyarakat Indonesia melupakan betapa pentingnya surat-surat Al-Quran lainnya, termasuk diantaranya surat Al-Kahfi yang memang dianjurkan dibaca saat hari Jumat, surat Maryam, surat Waqiah, surat Rahman, surat Tabarok. Tapi karena kondisi masyarakat, kemampuan menghafal Al-Quran tidak semua orang bisa. Jadi mereka yang sering membaca surat Yasin untuk segala hajatnya, untuk mendoakan orang tua, untuk memohon kepada Allah, sama sekali tidak ada niatan menyepelekan atau melupakan ayat-ayat surat-surat yang lainnya. Tapi mereka memilih surat Yasin sebagai bentuk tawasul untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab mungkin kenapa orang Islam di Indonesia lebih suka membaca surat Yasin, karena fadilahnya, keutamaannya yang begitu agung. Demikian informasi sekilas dari kami, semoga bermanfaat untuk kita dan menambah wawasan bagi kita. Semoga Allah cerahkan pikiran kita, Allah bersihkan hati kita dari hal-hal yang negatif, dari hal prasangka yang tidak baik, dari hal suudzon, dari hal negatif thinking. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.